Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aunisa Maharani dengan NIM 811141930. Saya di Rombel 7, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pada hukum internasional, yaitu hubungan antara hukum internasional dan hubungan nasional. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai 4 subbab. Yang pertama ada teori-teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Yang kedua, praktek negara dalam pemberlakuan hukum internasional dalam ruang lingkup nasional. Yang ketiga, ada pengadilan-pengadilan internasional dan berlakunya hukum nasional. Yang keempat, ada konsep perlawanan. Dalam pembahasan mengenai teori-teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat dua teori utama yang mengacu pada hal ini, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Ada pula teori pendukung yang tidak dapat dilepas dari kedua hal tersebut, yaitu masalah primat hukum dan teori-teori transformasi dan adopsi khusus. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dilihat dari perbedaan-perbedaan empiris dalam sumber-sumber hukum tersebut. Yaitu di satu sisi, hukum internasional mengacu pada kaidah-kaidah kebiasaan, sedangkan hukum nasional mengacu pada hukum yang dibuat oleh hakim atau judgment law dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang nasional. Untuk mendukung teori ini, ada landasan yang dipakai, yaitu fakta bahwa sejak tahun 1980-an, hukum internasional telah berkembang demikian pesatnya di berbagai bidang, sementara hukum nasional masih tetap berlanjut pada ruang lingkup yang sama, yaitu berkaitan dengan persoalan yang lebih terbatas. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum pada umumnya. Landasan lain yang digunakan untuk mendukung teori ini adalah sebagai suatu masalah yang memiliki nilai praktis bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari keseluruhan kaidah hukum universal yang mengikat segenap umat manusia, baik secara kolektif maupun individualis. Dalam artian, individualislah yang menyatukan dari kedua sistem hukum tersebut, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Lalu selanjutnya ada masalah primat hukum yang tidak bisa kita lepaskan dari teori-teori hubungan internasional dan hukum nasional tersebut. Mengenai masalah ini, pendukung-pendukung teori monisme agaknya berbeda pendapat. Kelsen misalnya, dengan membuat suatu analisis struktural hukum internasional dan hukum nasional. Kelsen menerapkan apa yang dinamakan dengan doktrin hierarki, yang mana menurut doktrin ini, kaidah-kaidah hukum ditentukan oleh kaidah atau prinsip-prinsip lain, yang dengan mana kaidah-kaidah tersebut mendapat validitas atau kekuatan mengikatnya, yang dengan demikian, kaidah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ditentukan oleh kaidah yang lebih tinggi yang ada dalam undang-undang, dan undang-undang tersebut ditentukan oleh kaidah yang terdapat konstitusi dan seterusnya. Tetapi ada pula yang merasa keberatan terhadap pandangan Kelsen yang mengenai pemilihan antara hukum internasional dan hukum nasional didasarkan pada alasan bahwa cara pandangnya tersebut berakar pada dalam satu pendekatan filosofis yang sangat meragukan, dan bahwa terdapat juga kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dengan pandangannya tersebut. Misalnya, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa apabila hukum internasional bukan merupakan tertib hukum yang lebih tinggi, maka primat yang harus diberikan kepada kurang lebih 100 sistem hukum nasional yang berlainan dan terpisah satu sama lainnya,
yang akhirnya akan mengarah pada timbulnya suatu anarki internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori transformatif dan adopsi khusus. Kaum positivis telah mengemukakan pandangannya bahwa kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung dan dilakukan di dalam lingkungan nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional atau oleh siapapun. Untuk itu, diberlakukannya kaidah tersebut harus menjalani suatu proses adopsi khusus oleh atau inkorporasi khusus ke dalam. Hukum nasional menurut teori kaum positivis, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah dan berbeda secara struktural. Sistem yang pertama tidak dapat menyinggung sistem hukum nasional kecuali sistem yang disebut terakhir ini. Suatu sistem yang sepenuhnya logis mempertekankan perangkat konstitusinya dipakai untuk tujuan tersebut. Ada pula teori transformatif yang didasarkan atas suatu anggapan adanya perbedaan antara traktat-traktat di satu pihak dan undang-undang atau peraturan-peraturan di pihak lain. Menurut teori ini pun, ada perbedaan antara traktat-traktat yang memiliki sifat janji-janji atau promise dan perundang-undangan nasional dengan sifat pemerintah atau commons. Yang kedua adalah praktek-praktek negara dalam pemberlakuan hukum internasional di dalam wilayah nasional. Tujuannya ada di pembahasan kali ini yaitu agar mengetahui sejauh mana pemberlakuan hukum internasional jika dihadapkan dalam wilayah nasional. Saya akan mengambil dua praktek dari dua negara, yaitu praktek Inggris dan praktek Amerika. Pertama yaitu praktek Inggris. Praktek Inggris adalah menarik suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum internasional dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh traktat-traktat. Kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dianggap merupakan bagian dari hukum negara dan akan diberlakukan seperti demikian. Pengadilan-pengadilan Inggris pun tunduk pada dua syarat penting, yaitu yang pertama bahwa kaidah-kaidah tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan Inggris. Yang kedua bahwa sekalinya ruang lingkup kaidah-kaidah tersebut ditentukan oleh petinggi-petinggi dari Inggris. Inggris menerapkan dua asas yang telah diakui oleh pengadilan-pengadilan Inggris. Yang pertama ada asas konstruksi, yaitu tindakan-tindakan parlemen dan instrumen-instrumen perundang-undangan harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan parlementer dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Dan yang kedua ada asas pembuktian. Hukum internasional sama seperti hukum-hukum lain, tidak perlu dibuktikan sebagaimana adanya pembuktian yang sah dan valid. Praktek Inggris di bidang traktat-traktat berbeda dengan kebiasaan hukum internasional, terutama ditentukan oleh prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur hubungan-hubungan antara pihak eksekutif atau mahkota dan parlementer. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi traktat-traktat merupakan hal-hal yang menjadi kekuasaan prerogatif oleh mahkota. Kedua, ada praktek Amerika. Dalam hal kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional, praktek Amerika sangat mirip dengan praktek Inggris. Kaidah-kaidah tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari hukum nasional, dan Undang-Undang Kongres Amerika Serikat dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Pengadilan Amerika pun berhak untuk memastikan kaidah-kaidah hukum internasional mengenai permasalahan tertentu dengan merujuk kepada buku-buku pegangan, praktek negara, dan sumber-sumber lainnya. Saya akan membahas mengenai pengadilan-pengadilan internasional dan berlakunya hukum nasional. Pengadilan-pengadilan nasional yang tunduk pada hukum nasional, meskipun tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional, dengan sendirinya bertindak secara bertentangan dengan hukum internasional
dan sebagai sebuah organisasi negara, pihaknya akan memikul tanggung jawab internasional dan dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, di muka pengadilan internasional, suatu negara yang bukan konstitusinya memuat kaidah-kaidah yang bertentangan dengan hukum internasional, juga negara itu tidak dapat menyatakan keadaan absens dari suatu legislatif atau suatu kaidah hukum intern sebagai pembelaan diri terhadap dakwaan bahwa pihaknya telah melanggar hukum internasional. Aturan yang sama pun juga berlaku bagi traktat-traktat. Suatu negara tidak dapat mengemukakan alasan bahwa hukum domestiknya membebaskan negara tersebut dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh sebuah traktat internasional, kecuali apabila kaidah fundamental hukum nasional mengenai kompetensi konstitusional pembentukan traktat yang dipakai sebagai dasar persetujuan traktat tersebut dianggap tidak berlaku sah lagi dan merupakan kaidah yang menyeleweng dari hukum tata negara nasional tersebut. Penyangkalan terhadap hukum internasional di hadapan pengadilan-pengadilan internasional tidak berarti bahwa kaidah-kaidah hukum nasional tidak relevan dalam kasus-kasus di muka pengadilan internasional. Seringkali, dalam permulaan penentuan suatu klaim internasional, pengadilan internasional memandang perlu memperoleh kepastian atau menafsirkan penerapan hukum nasional. Misalnya, apabila diajukan klaim bahwa telah terjadi pelanggaran keadilan oleh suatu pengadilan internasional atau apabila suatu ketentuan traktat yang menuntut penafsiran. Dalam kaitan ini, dapat kita simpulkan bahwa suatu kajian seksama mengenai pengajuan dan argumen-argumentasi dalam perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan internasional atau International Court of Justice menunjukkan bagaimana pentingnya peranan yang dimainkan oleh hukum nasional dalam setiap contoh. Yang mana itu berarti dapat disimpulkan juga bahwa hukum nasional juga berperan penting dalam adanya pengadilan internasional. Yang terakhir ada konsep perlawanan. Konsep perlawanan merupakan konsep yang sangat penting dalam kaitannya hubungannya dengan hukum internasional dan hukum nasional. Misalnya, ada sengketa internasional di muka pengadilan internasional antara dua negara, yaitu negara A dan negara B, di mana negara A bersandar pada suatu landasan untuk mendukung klaimnya, dan negara B tersebut boleh untuk melawan negara A atau mengajukan upaya perlawanan, yaitu dengan mencari kaidah, lembaga, dan rezim hukum milik negara B, guna mementahkan landasan klaim dari negara A tersebut. Konsep perlawanan tersebut ada beberapa kebaikan yang terletak pada fakta bahwa apabila suatu kaidah domestik dinyatakan tidak dapat dipakai sebagai sarana untuk melawan, maka hal ini tidak berarti bahwa kaidah tersebut tidak sah berlakunya di wilayah negara yang bersangkutan. Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Kelsen, bagaimanapun juga, hukum internasional tidak mengatur prosedur ketidakberlakuan suatu kaidah hukum nasional di dalam kerangka nasional. Apabila ternyata bahwa kaidah hukum domestik nasional tersebut yang dinyatakan tidak dapat dipakai untuk melawan, berarti hal tersebut tidak berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tata negara domestik tersebut. Maka, kaidah tersebut juga tidak dapat dipakai untuk melawan terhadap negara-negara lain yang ingin dilawannya, selain negara yang mengajukan klaim, kecuali barangkali negara lain itu secara tegas tetap menyampingkan ketidakberlakuannya secara konstitusional dari kaidah tersebut. Jadi, dari konsep perlawanan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu barang tertentu, suatu kaidah traktat dapat dilawan oleh satu negara terhadap negara lain
yang berkaitan dengan landasan klaim dengan cara yang sama sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum domestik nasionalnya sendiri. Dan demikian pula apabila kaidah traktat tersebut dianggap merupakan kaidah yang tidak dapat dipakai untuk melawan, namun dapat saja berlaku untuk melawan terhadap negara-negara tertentu selain dari negara yang mengajukan klaim. Sekian penjelasan saya mengenai materi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.